lancar dan semua kegiatan bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti dimaklumi, Prof. Hafiz belum masuk ya, Mas Wasik. Ada Pak Wasik? Ada tadi kok. Halo. Halo. Sepertinya belum Pak Prof. Belum ya? Belum. Ya, kita sambil menunggu. Ya, teologi masyarakat kontemporer ini adalah mata kuliah bagi kawan-kawan. Pak Prof, buka Pak Prof tertutup sama background kayaknya deh, kurang bagus. Oh gitu ya? Jadi adakan aja backgroundnya kalau bisa ya. Oke, jadi ini kebetulan lagi kurang bagus ya. Cahayanya pas menghadap ke saya, jadi kurang bagus ini. Oke, nanti saya ganti posisi deh, gimana ini? Supaya... Nah, off-kan aja backgroundnya kayaknya deh. Apanya ya? Backgroundnya dihilangkan saja, Prof. Oh gitu ya? Iya. Backgroundnya di off, Pak. Oke, bentar. Ini tadi juga tertutup sama background, saya off-kan aja. Oke, bentar. Mana? Maaf ya, di belakang, latar belakangnya itu berantakan, buku-bukunya. Ini udah bagus. Oh, sekarang udah kelihatan kan? Wah, udah bagus Nah, nih. keren. Bagus. Lebih jelas. Kadang nggak lihat lagi gitu. Berarti dengan pakai ini, headset. Prof. Jadi saya dari pagi ini ngasih kuliah dari jam 7 sampai sekarang, dan mungkin nanti malam masih ada lagi. Jadi hari Jumat adalah hari yang penuh dengan khutbah. Oh ya, penuh dengan khutbah dari pagi sampai malam. Alhamdulillah, saya minta kelonggaran ke Mas Wasik itu bisa ke setelah asar. Jadi saya sudah ngisi 6 kelas pagi ini. Dan ini yang ke-7. Masya Allah, luar biasa. Bentar. 4 ke-5 ini. Nanti setelah maghrib yang ke-6. Oke. Moga-moga tetap sehat ya, Prof. Insya Allah sehat. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi para mahasiswa di program studi agama-agama. Nah, untuk yang S3. Jadi ada yang jadi jurusan tafsir, ada jurusan prodi konsentrasi tafsir, filsafat agama dan lain sebagainya, biasanya mengambil mata kuliah ini. Dan saya sejak tahun kemarin mendampingi Prof. Afif Muhammad. Mudah-mudahan beliau segera bergabung bersama kita. Nah, kemarin juga saya sudah kontak untuk mendiskusikan mata kuliah ini. Baik, let me start dengan beberapa pengantar sebagai berikut ya. Teologi itu sering disamakan misalnya dengan, dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu kalam atau aqidah atau ilmu tauhid, ilmu usuluddin dan lain sebagainya. Nah, tentu teologi dalam pengertian itu bisa kita maklumi meskipun dalam batasan tertentu dan dalam konteks tertentu bisa berbeda dari istilah-istilah itu. Nah, teologi itu bukan hanya sebuah ilmu sesungguhnya, tetapi dalam pengertian tertentu dia adalah kalau mengikuti istilah lain bisa juga dipandang sebagai sebuah world view, sebuah pandangan dunia
akan pemikiran maupun tindakan seseorang. Karena itu Hasan Hanafi sepertinya senang atau lebih memilih istilah akidah. Istilah akidah. Sehingga dia menulis bukunya yang berjudul Minal Aqidah ila Tsaurah. Dari akidah ke revolusi. Wah, keren banget tuh bukunya kan. Jadi kan bisa juga di situ diterjemahkan dari teologi ke revolusi. Minal aqidah ila Tsaurah. Tetapi karena teologi juga menggerakkan kehidupan manusia di sektor yang lain, maka sering kita temukan teologi dikaitkan dengan situasi-situasi kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Yang perlu diberi catatan terlebih dahulu bahwa istilah teologi dalam pengertian Kristiani itu meliputi seluruh aspek keagamaan seseorang, ya, meliputi seluruh aspek agama yang dianut seseorang. Sehingga dalam Kristiani misalnya, orang sholat, berdoa dan lain sebagainya, ini disebut teologi. Jadi makanya dalam konteks itu ada sebagian orang yang tidak mau menyamakan antara teologi dengan Kenapa? Karena kalau dalam konteks ibadah, dalam Islam disebut sebagai bidang fikih atau syariah. Kalau kita mau menggunakan pembagian Islam secara garis besar, kan ada akidah, ada syariah. Nah, jadi dalam konteks itu teologi dalam konteks Kristen, teologi berkaitan dengan seluruh aspek keagamaan. Tapi dalam Islam tentu berbeda. Karena ketika kita menyangkut ibadah, menyangkut etika dan seterusnya, itu dipilah ke dalam wilayah yang berbeda. Yaitu wilayah etika atau akhlak, kemudian wilayah fikih atau syariah, dan teologi bagian dari akidah itu. Nah, ini dalam tradisi Kristiani. Bu Marni beneran nih jadi mahasiswa di SAA. Dari mana Bu Marni ya? Di mute dulu, di unmute dulu Bu Marni. Halo? Oh, baik. Ya, saya S1-nya di Universitas Andalas Padang. Oh. S2-nya di Asafia Jakarta. Di sini. Di Unan Padang saya jurusan hukum, konsentrasi hukum ekonomi, hukum perdata ekonomi. Di Asafia saya ngambil hukum Islam, konsentrasinya. Jadi ilmu hukum, konsentrasi hukum Islam. Ngajar kan di tesis, ngajar di mana Ibu? Saya tidak mengajar, saya lawyer Pak. Aktivis ini hukum ya. Oke. Wah, menarik juga itu dari ilmu hukum ya kan? Ya. Hukum Islam ke teologi. Kalau nyetir gitu ada zigzagnya lah. Ya, saya lurus aja gitu ya. Jadi awalnya Pak, saya pengen mempelajari agama lebih dalam, tetapi itu jurusannya usuluddin kali ya. Tetapi karena bahasa Arab saya nol, ya kan, tidak memungkinkan saya di situ. Oh, gitu. Berat. Makanya udahlah, mengetahui agama lewat bersilat lidah aja.
filsafat itu loh. Nah, Dan mungkin berkantornya saya di akan mana? minta bantuan kawan-kawan yang di jurusan hadis dan Al-Quran untuk mencerna apa yang saya filsafatkan begitu, Pak. Oke. Ya, berkantornya di mana? Di Padang apa di Saya Bandung nih? berkantor di Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi Kota. Oke, oke. Ya, saya pernah bertemu dengan Bu Marni dalam diskusi halakah damai ya, Bu ya, kemarin ya. Oh iya Pak. Oke. Saya maaf Pak, mungkin saya dalam diskusi agak keras. Memang perempuan Padang seperti itu Pak. Yang Oh orang iya. Sunda, Oh iya. yang lembut gitu loh. Oh iya. Tapi kata Kamu- orang hatiku baik loh. Oh iya. Suaranya Tidak keras. begitu, bukan Padang ya. Ya. Hah? Dari Bukit Tinggi kan? Saya dari pesisir Pak. Jadi Oke. Padang itu, Minangkabau itu terdiri 2 wilayah, daratan, dare namanya ya, tinggi, daerah tinggi dan pesisir. Saya pesisir. Oke. Jadi Orang pesisir memang agak keras Pak, di mana-mana gitu juga. ya. Di Banyak mana-mana ombak ya. Pak. Saya tinggal dari kecil di pinggir ombak. Oh iya. Tapi kalau ngomong tuh agak keras. Jadi Oh. jangan tersinggung ya kawan-kawan, Aris dan lain-lain yang pernah saya itu, sorry ya, saya Oke. anak nelayan, suara saya Oke. memang keras. Kami yang punya tenang. Jadi kalau dalam diskusi harus keras. Kalau nggak kedengeran kan? Tenang Bu. Jadi ya kalau saya seneng diskusi harus begitu. Kalau nggak gitu nggak seru. Masa diskusi pelan-pelan gitu kan? Baik, Dan makasih rame Bu ya Marni. Pak ya. Iya, makasih Bu Marni. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi karena ini pengantar dulu, jadi hiburan saja dulu. Nah, baik, kembali ke kalam tadi. Nah, bukti bahwa teologi itu menjadi dasar tindakan kita temukan dalam berbagai literatur maupun tradisi masyarakat. Misalnya di Amerika Latin itu, ya, agama masyarakat Amerika Latin itu mayoritas beragama Katolik. Mereka melihat bahwa agama, ya kan, agama yang mereka peluk ini ternyata saat itu tidak melahirkan apa yang disebut sebagai dorongan untuk maju. Maka mereka kemudian menerjemahkan doktrin agama menjadi sebuah daya dorong untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dari ketinggalan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan liberation theology atau teologi pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari ketakutan, dan seterusnya. Nah, sekarang agama atau teologi tadi ternyata bisa dimanfaatkan atau diterjemahkan ke dalam tindakan untuk mengubah masyarakat. Nah, doktrin dasar dalam Kristiani itu adalah cinta, love. Tapi apakah mungkin cinta itu tanpa solidarity? Cinta tidak mungkin tanpa solidaritas. Solidaritas itu diwujudkan dalam apa? Dalam kehidupan sosial, mencintai tetangga, mencintai sesama, dan seterusnya. Oke, siapa yang suara fisik nih? Mas Sapi. Oke, udah ya. Pak, belum Pak. Mas Hafiz Fadlan mohon di mute dulu mic-nya. Oke, Udah, siapa Pak. yang ini supaya nggak berisik. Baik, kita lanjut lagi. Nah, inilah yang kemudian melahirkan apa? Teologi pembebasan. Nah, sampai ke sini orang menggunakan apa? Agama
sebagai dasar untuk melakukan perubahan. Misalnya kalau tadi kan sudah saya sebut, orang berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang persamaan dan seterusnya, dasar-dasar yang mereka gunakan adalah akidah atau teologi tadi. Makanya tidak jarang kita menemukan istilah teologi lingkungan. Kenapa? Karena lingkungan itu menjadi rusak. Padahal ketika merusak lingkungan itu tidak pernah memakai teologi gitu. Jadi teologi atau agama itu dijadikan sandaran untuk mengobati, ketika merusak tidak pernah dipakai gitu kan. Nah, maka lahir yang disebut dengan teologi lingkungan. Kemudian ketika upaya untuk meraih persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, itu mereka juga menggunakan agama, doktrin-doktrin agama untuk melahirkan apa yang disebut dengan teologi feminis. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya agama itu disebut sebagai dalam tanda petik sebab terjadinya kalau di ketidaksetaraan antara laki dan perempuan, maka ternyata agama juga bisa dijadikan dalih untuk meraih persamaan itu. Gitu kan? Nah, feminisme itu mendorong berdasarkan doktrin-doktrin agama juga, mereka mengkritik sistem patriarkal yang ada pada masyarakat dan menggunakan dalil-dalil Al-Quran dalam konteks Islam atau agama secara umum. Nah ini, maka tadi saya katakan sebenarnya kalau wilayah-wilayah gitu masuknya ke dalam fikih lingkungan. Nah, beda dengan tradisi Barat menyebutnya dengan teologi lingkungan. Nah itu karena di dalam Islam ada pemilahan tadi, yaitu pemilahan akidah, pemilahan fikih, dan pemilahan akhlak atau spiritualitas, di mana tasawuf di situ di dalamnya. Baik. Nah, dalam konteks itu ternyata banyak juga di luar mainstream atau arus-arus teologi besar tadi, orang yang menjalankan teologi atau berteologi itu berdasarkan konteksnya masing-masing. Tidak jarang mereka kemudian melahirkan varian-varian yang berbeda dalam berteologi. Nah, berteologi. Misalnya dalam konteks pandemi ini. Nah, kemarin saya bicara tentang pandemi, tentang COVID-19. Nah, itu mungkin akan melahirkan varian-varian lagi. Bagaimana sih orang memandang persoalan ini dan seterusnya. Nah, saya kira banyak yang bisa muncul atau melahirkan teologi-teologi yang berbeda. Nah, saya kira sebagai pengantar itu nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik perkuliahan yang saya akan sampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Dan sistem perkuliahan kita biasa, nanti 1 sampai 3 kali pertemuan akan kita beri pendahuluan gambaran umum tentang teologi masyarakat kontemporer. Lalu nanti masing-masing menulis makalah untuk didiskusikan, dengan terlebih dahulu membuat outline makalah. Kita
diskusikan, kemudian kita kasih kesempatan untuk menulis. Setelah selesai menulis baru didiskusikan bersama. Oke, ini ada 2 kelas kalau di jadwal itu. Ada yang kelas apa ya? Bahasanya apa? Reguler, non reguler gitu. Halo? Kelas AB. Kelas AB, oke. Kelas A dan B aja. Kelas A dan B, gitu kan? Yang kelas A siapa aja? Sambil memperkenalkan diri. Oke, saya absen dari ini aja ya. Pak Abdul Wasik. Kelas apa? Kelas A mana Pak Wasik nih? Oke. Perkenalkanlah dari mana, kemudian S1, S2-nya gimana gitu ya. Silakan Pak Wasik. Ya, Pak. Saya Abdul Wasi, asli Lamongan, Jawa Timur. Kuliah S1 jurusan psikoterapi di Bandung, S2 studi agama di Bandung, Pak. Sekarang di UIN Bandung. Oke, S2-nya di apa? Agama-agama. Studi agama, Pak. Oke, terima kasih Mas Wasik ya. Oke, jadi latar belakangnya S1-nya di tasawuf psikoterapi. Nah, nanti bisa melihat agama dan tasawuf. Yang kedua Pak Saiful Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam. Oh, Saiful Anwar. Dipanggil Pak ini udah ini belum ini? Belum. Oh, belum. Ya Saiful Anwar aja lah. Perkenalkan, saya dari Bandung. S1 saya di jurusan Akidah Filsafat, UIN Bandung. Ya. Halo. Lanjut dong. S2. Halo. Saiful. Sinyal kayak Oke, S1-nya Akidah Filsafat Saiful Anwar. Yang berikutnya Pak Hendi Suhendi. Prof, Ya. saya S1-nya di Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah UIN Bandung. Nah, Kemudian S2-nya Manajemen, Prof. manajemen. Wah, Ya. seru juga ini. Dari komunikasi ke manajemen masuk ke agama. Agama, ya. Jijak banget, Prof. Oh, Ya, mohon iya. bimbingannya. Wah, seru nih. Seru itu. Jadi zigzagnya ada gitu. Ya. Manajemen, setelah manajemen ke agama. Baik, dari mana aslinya Pak Saiful? Pak Hendi? Ke Bandung, Prof. Saya di Bandung, ya. Minta air dong, Bu. Popo, oke. Pak Madiono, kelasnya apa, kelas apa? Kelas A, Pak. Kelas A ya? Kelas A. Pak Madiono, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Kenalkan, nama saya Pak Madiono. Mungkin saya lebih ekstrim daripada yang lain dalam hal kuliahnya ya. Kalau saat Ya. S1 saya dari jurusan kimia Undip Semarang. S2-nya di Pendidikan Kimia UNJ dan sekaligus juga S2 Pendidikan Agama Buddha. Jadi saya S3-nya satu- agama Buddha? iya, kalau yang S2 2 kali, satu itu di Pendidikan Kimia UNJ Jakarta dan juga ngambil Pendidikan Agama Buddha di STAB di Jakarta juga. Karena kebetulan Oke. profesinya sebagai dosen agama, jadi harus adaptasi begitu. S2 agama Buddha, enak itu studi agama. Oke. Iya, jadi mohon bimbingannya, Prof. Oke. Iya. Aslinya dari mana? Asli dari Cilacap. Saat ini tinggal di Tangerang. Di mana? Asli dari Cilacap, cuman saat ini tinggal di Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, Tangerang, Banten. Benar-benar zigzag. Benar-benar zigzag keren. Nah, itu. Nah, nanti dari kimia kan tadi? Fisika apa kimia tadi? Iya, dari kimia S1 S2 juga. Cuman tapi belajar yang lain juga sejak S2 itu.
adaptasi dengan pekerjaan. Mas Arokta di-mute dulu kalau yang lain lagi ngomong. Oke. Terima kasih Pak Iya, Madiono. saya kelas A, Prof. Ngajar atau apa? Iya, saat Sekarang ini saya posisinya? ngajar jadi dosen agama Buddha. Di Jadi Jakarta. di Tangerang. Oh, di Tangerang. STABN Oke. Sriwijaya ya, di Sekolah Tinggi Agama Buddha pertama yang negeri di di Tangerang. Namanya negeri ya? STABN Sriwijaya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ini ngajar juga? Ya, Prof. Di Fakultas Dakwah Unisba. Oh, Unisba, di Unisba. Oke. Ngajar manajemen dakwah. Oke, makasih ya Pak Endi, Pak Madiono. Berikutnya menarik. Oke, Pak Abdul Hanan. Silakan. Terima kasih Prof. Saya dari Cirebon. Nah, S1 saya di Stainu. S2 jurusan apa? jurusan Akhwal Syakhsiyah, keluarga Islam. S2 Hermeneutika Al-Quran di UIN Jogja, Prof. Oke. Jadi dari syariah ke tafsir mau ke agama. Oke, tapi masih rada dekat nih. Dekat-dekat lah. Usuluddin juga itu ini. Terima kasih Pak Hanan. Abu Hasan, Pak Abu Hasan. Ya Pak Dokter. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, latar belakang pendidikan saya Pak, S1 saya di UIN Pekanbaru Riau. Ilmu Al-Quran dan Tafsir S1-nya, S2-nya di Prodi Hukum Keluarga, tapi konsentrasinya masih tafsir hadis, Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi Pekanbaru ya. Ya, di Pekanbaru, Pak. Dan dosen, ngajar. Anda, Pak, keseharian cuma berkebun aja, Pak, di kampung. Waduh, itu lebih kaya di antara yang kurang kaya lah. Alhamdulillah. Pak Abdul Hanan ngajar? Enggak, Pak. Pak Abdul Hanan. Maaf, tadi nggak nanya ya. Oke. Ya, Makasih ya Pak Abu Hasan. Ngajar? Oke, makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ngajar saya, Prof. Saya ngajar di Mahad Ali Musalafiyah, kemudian di Staima, dan di ini, Pak. Wah, keren dong. Ngajar di banyak tempat. Oke, makasih Pak Abdul Hanan ya. Pak Gus Permana, silakan. Baik, terima kasih Pak Munir, Pak Dokter Munir. Alhamdulillah. Ini Oke. mohon maaf, ini kameranya off cam karena kayaknya sinyalnya nggak stabil, jadi turun naik. Ya. Oh ya, baik. Saya nama Agus Permana. S1-nya di jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Fakultas Adab dulu. IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. S2 ngambil filsafat dan agama untuk studi hubungan antar agama di IAIN Jogja. Baik. Oh iya. Gitu, betul deh. Terima kasih Pak. Sami, Pak Dokter Mangga. Oke, Pak Amin Hamdani. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Mangga. Saya S1-nya dari manajemen dakwah. Dari apa? Manajemen dakwah, Manajemen dakwah. Terus? IAIN Bandung. S2-nya ilmu dakwah, UIN Bandung. Oke. Ngajar? Ngajar di Fakultas Dakwah sama di Staida Garut. Oke. Di UIN Bandung juga ngajarnya kan? Ya, di Fakultas Dakwah. Oke, terima kasih. Dari mana asal? Dari Garut, Pak. Garut. Oke. Garuta wa Marut gitu ya. Oke. Pak Amung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kenal ya Pak ya, dulu sering ke LP2M saya. Oh iya, namanya kenal, belum tahu yang lain-lainnya nih. Fakultas Adab, saya dari Sejarah dan Peradaban Islam. Sekarang ngambil Agama dan Budaya begitu Pak. S2-nya? BF Sejarah dan Kebudayaan Islam. Oke, di UIN juga? Oke, Pak Asep Sabsudin, benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Pak Asep. Terima kasih, Bro. Nama saya Asep Sabsudin, benar Pak namanya? Oh gitu ya? Iya. Bukan Samsudin, Sabsu ini. Itu Sab itu barisan utama demi Islam, Pak. Oh gitu ya? Keren ini. Siap. Saya S1 STHB ambil Sepating Hukum Bandung, ambil Perdata, Pak. Nah. S2 saya di Unpad, Magister Hukum, dan di Unpad lagi saya Magister Manajemen. Weh, terus? Kenapa nggak ambil S3 Hukum juga ya? Itu rahasia, Bro. Saya advokat Pak dari tahun 93 sampai sekarang. Di Lawyer di Kota Bandung. Rumah saya di Komplek Budisari, UPI, Bro. Weh, bagus sekali nih. Jadi kan dari ilmu hukum ke hukum manajemen, dan sekarang mau ke studi agama-agama. Silakan. Ada yang terus? Saya udah 2 tahun ngajar, Bro, di Universitas Galuh Ciamis. Baru 2 tahun. Ciamis. Oke. Universitas Galuh Ciamis. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih, Prof. Aduh, gimana nih? Pak Asep. Pak Asep ini boleh. Pak Beni Triandi. Silakan Pak Beni. Assalamualaikum, Prof. Munir. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Beni Triandi, Prof. Ya. Tinggal di Bandung. S1 Ekonomi jurusan akuntansi Syakwala Banda Aceh. Ya. S2 Ilmu Sosial Fakulti University Malaya Kuala Lumpur, Prof. Malaya, ya. Sekarang di UIN S3, Prof. Baik. Ini sama juga nih, menarik. Jadi saya termasuk kalau melihat kawan-kawan punya latar belakang itu ya, backgroundnya itu seneng gitu. Senengnya apa? Ngebayanginnya kalau nyetir itu ada zigzag, belok kanan. Nah, kayak tadi itu yang dari misalnya dari kimia. Itu ekstrim belokannya. Nah, dari ekonomi juga. Nah, di University Malaya, tahun berapa di University Malaya? Tahun 2000, Prof. 2000? Ya. Tahun 2000. Saya belakangan ini sering ke Malaya, University Malaya. Kemarin 100 tahunnya ya. Oh iya, Prof. 100 tahunnya University Malaya, saya di sana ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Pak Beni ya? Iya, Prof. Oke. Selanjutnya Pak Dadang Haji Permana. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Mangga. Saya dari Bandung, S1, murid Profesor juga di Akhidah Filsafat. S2-nya di Jogja, Filsafat Islam. Saya ngambil Filsafat Agama. Oke, ngajar di? Saya berhenti ngajar, Prof. Nyantri Serang. Wah, ngajar juga kayaknya. Jadi filsafat, ya berarti filsafat AFI, kemudian AFI lagi ya. Iya. Ada salam, Prof. Dari Buya Al-Basaria. Oh, ya. Waalaikumsalam.
Oke, ada Pak Lion Junaidi. Iya, iya. Salam ya, salam saya juga. Ya. Selanjutnya Pak Dede Dendi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Prof. Ya, saya Dede Dendi, Prof. Asli saya dari Banten. Nah, studi saya S1 S2 di Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kemudian untuk aktivitas sekarang saya nyantri, Prof, masih nyantri. Nyantri. Bantennya di mana? Bantennya di Bayah, Prof. Oh, Bayah. Ya. Daerah selatan ya? Ya, betul. Nanti main ke tengah. Ya, Prof. Saya ada juga di Banten di tengahnya. Ya, Prof. Jadi kalau dari Rangkas ke arah Lewi Damar. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, Prof. Pak Dede ya. Ya, Prof. Oke. Dadang Haji Permana, Dede Nur Faizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lagi di perjalanan. Oke, siap. Nama saya Dede Nur Faizal. S1 saya di API, kita filsafat Sunan Gunung Jati Bandung. Dua SAA, religious study. Sekarang ambil di S3-nya di Agama dan Media, Bro. Agama dan Media. Pernah ketemu saya kayaknya? Tahu nggak? Pernah banget, Bro. Oh, pernah banget ya. Sehat, Bro? Sehat, alhamdulillah. Oke, berikutnya. Aduh. Siapa ya? Dina ya? Dina Alamianti. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Dina, tinggal di Bandung. S1-nya dari Manajemen Komunikasi Unisba, S2-nya di Ilmu Komunikasi Unpad. Unpad. Nah, S3 Ajar di Universitas Langlang Buana, Prof. Langlang Buana. Kalau S1 belajar sama Pak Bambang Saiful Ma'arif. Kayaknya sih nggak dapet. Oh, nggak dapat. Oke. Iya. Ngajar di Langlang Buana ya? Iya, Prof. Oke. Bambang teman saya, Prof. Sekitar fakultas. Oh gitu ya? Ya, fakultas dakwah. Salam saya ya. Coba, Prof. Saya sampaikan. Saya nyari nomor beliau juga nggak ketemu nih. Oh, nanti saya WA, Prof. Oke. Nah, siap. Teman sekampung, senior saya. Siap. Oke. Sekarang Dwi Afrianti. Bu Dwi. Ya, Assalamualaikum, Pak. Ya, dari mana? Silakan. Tinggal di Bandung. S1-nya Psikologi Unisba, S2-nya Sejarah Peradaban Islam UIN. Nah, dari psikologi ke peradaban. Jadi, gimana tuh? Awalnya ya tertarik aja Pak mencari bagaimana psikologi yang benar itu gitu kan, terus mempelajari filsafat Islam, berawal dari mencari psikologi yang benar itu sebenarnya dari Plato gitu, akhirnya ke filsafat Islam, terus di sana kenal dengan Ibnu Sina, dengan Al-Farabi semacam itu gitu. Jadi waktu makalah di SPI-nya juga saya sebenarnya kebanyakan itu tentang psikologi dan tasawuf sebenarnya itu loh. Benar. Jadi akrab dengan Ibnu Sina, Al-Farabi ya. Ya semacam itu kayak Ibnu. Wah, keren. Nanti bisa itu tentang Ibnu Sina kita bareng-bareng ini. Oke. Pak Angkos. Silakan Pak Angkos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan sekarang tinggal di Bandung Barat, di Kalometan. S1-nya di dakwah, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Kemudian S2-nya studi masyarakat Islam. Dulu belum ada registris, saya SMI dulu. Iya. Di sekitar 2004
selesai 2006. Masih studi masyarakat Islam. Nah, sekarang ke studi agama-agama. Oke, di FISIP UIN ya? Di FISIP Sosiologi, Pak. Oke, terima kasih Ya, Pak Angkos. Oke, Pak Angkos. Pak Hafidz Fadlan. Ya, hadir Prof. Yuk. Baik, saya Hafiz Fadlan, Prof. S1-nya di PAI UPI, kemudian S2-nya PAI UIN Bandung, dan S2 SPI UIN Bandung. SPI? Iya, Sejarah Peradaban Islam. SPI? Iya. Oke, dari PAI, kemudian ke PAI lagi, ya, PAI dulu, S2-nya PAI dulu, baru S2 lagi SPI gitu. Oke, wah seneng banget ya kuliah terus. Cari ilmu, Prof. Iya, dan selalu muda kalau kuliah tuh. Insya Allah, amin. Oke, sekarang ngajar di? Sekarang ngajar PAI di SMK Negeri 6 Bandung, di Riung Bandung. Oke, terima kasih, luar biasa. Pak, ini urutannya gimana ini? Kok enggak? Pak Hendi Suwendi tadi udah ya? Halo? Udah, Prof. Udah kan ya? Iya. Iya, Asep Deni Fitransah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya Asgar, Pak, orang Garut. Saya dari Garut. S1-nya di PAI di ISID, Gontor. Kalau sekarang mungkin Unida. Terus S2-nya ke Pakistan di IIU Islamabad, ngambil tafsir. Tafsir. Oke. Selesai 2009. Sekarang ya off sekian tahun. Sekarang masuk lagi S3 di SAA ini. Ngajar di? Sekarang di Garut, Prof, di Darussalam Garut. Darussalam Garut. Darussalam Garut di mana tuh? Di Kersamana. Kersamana. Iya. Oke, saya tahu Kersamana itu. Kalau nggak salah Pak Cecep. Iya, betul, Prof. Iya, almarhum. Iya. Aman, Prof. Baik. Terima kasih dan selamat datang Kurniawan Mansur. Pak Kurniawan Mansur. Ya, halo, assalamualaikum, Prof. Mohon maaf, lagi di jalan, Prof. Oke, mangga. Silakan. Terima kasih banyak, Prof, atas waktunya. Nama saya Kurniawan. Saya kuliahnya S1-nya di S1 dan S2-nya di UIN Jakarta. Dulu masih IAIN, cuma produknya keluar sudah jadi UIN S1. S1 ngambil sosiologi agama, Prof. Di sosiologi agama ya, penempatannya dulu masih di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dulu kan masih awal pembukaan untuk perubahan dari IAIN ke UIN. Jadi saya mungkin termasuk generasi pertama itu. Nah, pertama untuk situ. S2-nya ngambil di pemikiran Islam, di pengajian Islam di Jakarta juga. Nah, sekarang S3-nya ngambil di studi agama-agama. Konsentrasinya awalnya agama dan media, tapi kemungkinan akan pindah ke, ya mudah-mudahan kalau bisa dilakukan di agama dan budaya. Memang dua pilihan itu karena memang saya punya latar belakang di dua bidang itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Pak Mas Kurniawan, Pak Kurniawan. M. Aris Rofiki. Oke, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Rofiki, asal dari Tegal. S1 saya dari IAIN Wali Songo Semarang, sekarang UIN. Fakultas Syariah, jurusan Jinayah Siasah. Pidana politik, Prof. S2-nya konsentrasi hukum Islam, masih di IAIN Wali Songo Semarang. Sekarang ngajar di atau? Sekarang ngajar, Prof, di Universitas
Pancasakti Tegal, Prof. Woi, keren. Cuman jurusannya beda juga, jurusannya bimbingan dan konseling. Dakwah itu ya. Iya, Prof. Harusnya dari dulu masuk dakwah ya, Prof. Iya, dulu dakwah. Jadi dari syariah. Sekarang masih ada jurusan jinayah itu nggak ada kan? Masih ada, Prof. Ada ya, hukum apa namanya? Masih ada. Hukum pidana sama ilmu politik. Oh gitu ya. Kalau di Bandung itu kan ada HTN hukum tata negara. Siasah, nah dulu jinayah. Dulu memang begitu ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Siapa tadi? Ini Aris, nggak berurutan nih masalahnya, jadi bingung. Bisa di ini nggak? Oke, Mas Aris ya. Aris Rofiki. Baik. Ini Bu Marni tadi sudah ya. Muhammad Aroka Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fadli, asal Purwakarta, S1 di PTIKI, S2 Min Bandung. PTIKI dua-duanya ilmu Al-Quran Tafsir. Ilmu Al-Quran Tafsir yang di Pasar Jumat itu kan? Ya, Lebak Bulus. Lebak Bulus itu ya. Yang rektornya sekarang Pak Nasarudin, masih? Masih Pak Nasarudin. Oh iya. Jadi Lebak dulu Bulus ini ya? saya tuh sempat menghafal Al-Quran dan guru-guru saya dari PTIKI. Oh iya iya. Saya dulu pernah diagendakan untuk kuliah S2 di Timur Tengah antara Jamiatul Imam dengan Al-Azhar. Nah, mau kuliah S2 itu ternyata harus hafal Al-Quran minimal 9 juz waktu itu. Tapi saya sudah hafal nggak berangkat juga. Saya sudah hafal 10 juz nggak berangkat juga. Akhirnya ya hilanglah hafalannya. Karena tidak jadi ke Timur Tengah, malah ke Denpasar selama setahun persiapan bahasa Inggris, baru setelah itu ke Kanada. Hilang hafalan saya 10 juz ya. Nggak tahu yang tersisa tinggal berapa, beberapa ayat barangkali. Jadi saya kadang-kadang mikir, waduh, dosa apa tidak ini, hilangin hafalan nih. Ya, terima kasih dari tafsir. Ya, sama-sama. Oke. Jadi asalnya dari mana? Purwakarta ya? Asal, ya Purwakarta. Purwakartanya di mana? Purwakartanya di Pleret, cuman seharinya di pesantren Al-Muhajirin. Pesantren Al-Muhajirin. Ya. Bu siapa yang dari dokternya di Jakarta? Bu Nyainya itu. Bu Dokter. Iya. Bu Ais ya? Iya. Nah, dokter dari Jakarta kan? Iya, di UIN. UIN Jakarta? Iya, di UIN Jakarta. Iya, UIN Jakarta. Iya. Betul. Saya tahu. Yang ibunya malah tinggi-tinggi gitu lah. Iya. Maaf ya, ingat tingginya gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Muhammad Nur Hasan. Silakan Pak Nur Hasan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala-lamo tak bersuara. Oh iya, sudah lama sekali Pak Dokter. Sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah, ngaji, alhamdulillah. Iya, mangga. Ya, nama Muhammad Nur Hasan, S1-nya di Pendidikan Bahasa Arab IAIN, kemudian S2-nya di Studi Al-Quran sama masih di IAIN. Sekarang ingin lanjut juga, ingin belajar lagi. Dulu mungkin satu alma mater di Ciputat sama Pak Munir. Iya, kita nih pernah bareng ya. Iya. Oke, sip. Silakan berikutnya. Makasih ya, Ustaz Nur Hasan. Dari bahasa Arab, kemudian tafsir, sekarang studi agama-agama. Keren juga. Baik, terima kasih. Lanjut ke R. Arken.
Assalamualaikum, Pak Munir. Waalaikumsalam. Mana ini Arken nggak kelihatan? Sebentar, sinyalnya agak buruk kalau pakai video. Iya, silakan. S1 di UIN, Pak. Sahabat. S2 saya ngambil 2 di UPI sama UIN juga. Oke. Di UPI ngambil apa? Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Dari manajemen bisnis balik lagi. Kembali ke asal. Baik, selamat datang Arken. Saya kenal Arken. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Bu Regita Cahya Karima. Waalaikumsalam. Mana Bu Regita? Waalaikumsalam. Mangga. Ayo, silakan. Oke. Tadi belum kedengaran. S1-nya di mana? S1-nya jurnalistik di Bandung. Terus S2? KPI. Tahun berapa jurnalistiknya? Jurnalistiknya lulus 2018, Prof. Oh, baru kemarin ya. Wah, langsung itu terus ya. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Oke. Jurnalistik 2018. Ini guru Bu Regita. Sekarang guru saya nih, Pak Sakrim Miharja. Benar ini Pak Sakrim Miharja? Halo, Pak Sakrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini guru saya ini. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof. Sehat. Jadi orang tua enak. Monggo, silakan. Asalnya mungkin tadi sama dengan Pak Dendi ya. Oh, iya. Dari Baya gitu ya. Ya, sarjana muda dulu ya, Prof ya, karena dulu sarjana muda tahun 83, 84 itu dari Usuluddin. Wih, sama dong kita. Iya, dulu itu ya, tahun 83. Nah, mudah-mudahan S1-nya loncat ke PAI. Ya, kemudian S2-nya juga langsung ke IP, Pendidikan Islam. Ya. Iya. Sekarang ngajar divisi. Gitu. Ya, jadi sekarang mohon bimbingannya ini kalau usia 26 itu kan harus dibimbing gitu ya. Luar biasa lompatannya tuh ya. Lompatannya dari Usuluddin. Udah dapat ilmu Usuluddin ke ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan bukannya jadi guru di bidang pendidikan kan? Masuk ke FISIP. Luar biasa. Ini Pak Sakrin guru saya. Dari dulu. Jadi harus dibimbing nih. Jadi orang tua yang ingin belajar, yang masih semangat lah kira-kira. Oh iya. Kalau semangatnya orang Baya itu nggak diragukan. Dari dulu. Iya. Berpikirnya sudah lama gitu. Sudah lama nih. Baik, terima kasih Pak Sakrin ya. Ya, terima kasih bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Arum Mandalia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sekar, Prof. S1 saya di Universitas Mercu Buana, jurusan Ilmu Komunikasi, lalu S2 saya Marketing Communication di Mercu Buana University, Prof. Ya. Lalu saya saat ini memilih jurusan di Agama dan Media. Jadi maksudnya saya ingin mempelajari gitu, Prof, mengenai
teknologi mengenai teknologi media gitu Prof, khususnya mudah-mudahan Prof bisa membimbing saya mohon arahannya dari teman-teman juga. Jadi saya ingin mempelajari teknologi digital sebagai kunci utama pada era industri 4.0 Prof. Ngajar di mana sekarang? Saya ngajar di IPSIS Prof, karena sebelumnya saya ngajar di konvensional, maka saya membutuhkan ilmu di bidang agama, khususnya agama Islam Prof, karena minim sekali saya mempelajari mengenai agama Islam, jadi mohon bantuannya Prof. Jadi dari komunikasi, kemudian komunikasi, dan sekarang agama dan media. Nah, ya kalau dalam mata kuliah ini kan hanya sebagian kecil saja ya. Silakan Pak Taufik Kurahman Rashid mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Taufik. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Nusa Tenggara Timur Flores. Saya S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurusan Pendidikan Agama Islam. S2 Muhammadiyah Jakarta, ngambil studi Islam. Sekarang saya lanjut di studi agama dan budaya. Agama dan budaya. Di Ciputat kan UMJ itu? Ya, siap. Sekarang saya mengajar di MTS Muhammadiyah. Di mana? MTS Muhammadiyah 1 Ciputat, MTS Ciputat. Selamat datang Bapak Taufik Rahman. Di ini. Ada yang belum? Bu Marni tadi udah ya? Ya benar ya? Ada yang belum di ini? Ada yang belum perkenalan? Saya Prof, belum Prof. Oh silakan. Waduh, gimana ini? Ayo silakan. Terlewat karena mungkin masih muda Prof. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Zakin Barok. Di Garut. Kalau S1-nya Al-Quran dan Tafsir dulu di Bandung, 2 studi agama di Bandung, dan S3-nya sekarang studi agama juga. Baik. Faisal dari Asgar ya? Iya, Asgar. Baik. Terima kasih semuanya sudah memperkenalkan diri secara singkat. Kalau giliran saya, ya saya ini tetap nama saya paling singkat di antara nama teman-teman. Hanya 5 huruf. Jadi mudah dihafal. MUNIR. Yang kedua, nama saya cukup terkenal karena ada nama yang sama. Maksud saya cukup terkenal di antara yang kurang terkenal. Kan kalau nama Munir itu Anda pasti kenal, tapi belum tentu Munir saya, maksud saya. Gitu kan? Karena Munir juga saya itu pernah sedikit mengalami gangguan ketika mau masuk Singapura. Ketika itu saya bawa rombongan masuk ke Singapura, saya yang ditahan, rombongan enggak. Kenapa? Karena ada Munir baru ini, padahal Munir kemarin baru saja kena racun di Singapura. Jadi saya diinterogasi cukup lama. Oh, Pak Aldin belum perkenalan ya? Silakan Pak Aldin. Wah. Oke, mohon maaf ya, saya juga bisa memperkenalkan diri ya, Bro. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Aldin Aldama, S1, S2 saya di Unisba. S1-nya saya ambil konsentrasi manajemen komunikasi, S2 di komunikasi bisnis, insya Allah di UIN. S3 saya mengambil studi agama dan media, Prof. Baik. Asal dari mana Pak Aldin? Ya, saya asal di Bandung, tapi saat ini saya tinggal di Jakarta.
ngajar di Jakarta? Ngajar sebenarnya di Bandung, di Unisba, di Vkom. Karena sekarang daring masih lakukan di Jakarta. Oke, baik. Lagi bekerja juga. Oke, terima kasih. Baik, nah itu nama saya. Jadi Anda semuanya benar, jangan memberi nama anak itu hanya satu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya ini kan hanya satu, Munir. Jadi ada problem juga. The same case occurred when I entered Canada. Ketika saya masuk Kanada juga masalah, karena nama saya cuma satu, cuma Munir aja. Saya diinterogasi lama sekali. Bahkan sampai saya menanyakan kepada mereka, kenapa yang lain bisa lolos saya tidak? Alasannya mereka, nama Anda nih lucu, karena cuma satu. Yang lain-lain kan pada 2 minimal atau 3. Jadi dengan nama saya ini saya punya pengalaman banyak gitu. Nah makanya nanti ke depan gitu kan, kalau punya anak dan sebagainya, kasihlah nama minimal 2 atau 3 gitu kan. Nah itu. Anyway, saya S1 di Akidah Filsafat IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kuliah tahun 89, daftarnya lewat Pak Sakrim. Karena Pak Sakrim panitia waktu itu. Kemudian lulus 94. Kemudian saya mengikuti program pembibitan dosen. Jadi pada tahun 1994 lulus, saya ikut pembibitan dosen, tapi kelasnya kelas bahasa Arab. Karena saya rencananya mau di S2-kan ke Al-Azhar ataupun Jamiatul Imam di Riyadh. Tetapi ya itu tadi ceritanya. Ngafal Al-Quran, pendidikan 1 tahun bahasa Arab itu 1 tahun di Libya, juga di UIN Ciputat. Kemudian setahun kemudian menghafal Al-Quran 10 juz, tidak jadi berangkat ke Timur Tengah. Akhirnya daftar untuk ke McGill University. Harus belajar bahasa Inggris dulu setahun di Denpasar, Bali. Jadi kalau Denpasar insya Allah cukup hafal ya. Nggak tahu sekarang, tapi dulu tahun 97-98 itu di sana. Selanjutnya saya ke McGill University, Montreal, Kanada. Nah, ini kalau di McGill itu saya ngambil di Faculty of Religious Studies, studi agama-agama. Jadi dari filsafat, kemudian masuk ke studi agama-agama. Tahun 2000 selesai, baru melanjutkan lagi itu 2007 apa 2008 saya lupa. Jadi cukup lama. Di UIN Jakarta. Nah, di bawah saya menulis disertasi di bawah bimbingan Profesor Komarudin Hidayat dan Azumardi Azra. Nah, filsafat Islam. Jadi zigzagnya cuma sedikit ini, bukan zigzag, hanya belokan aja. Karena dari filsafat ke studi agama-agama, baru masuk lagi ke filsafat Islam. Saya dosen tetap di Fakultas Usuluddin, bidang saya juga filsafat Islam, dan di samping itu mengajar di S2. 2 tahun belakangan ini mengajar mata kuliah pandangan dunia Islam atau worldview, Islamic worldview. Kemudian kalau di S3 ini sudah lama ngajar. Nanti biasanya kalau yang ngambil filsafat agama sering ketemu dengan saya karena banyak mata kuliah filsafat di situ. Baik, itu perkenalan kita hari ini. Ada pertanyaan? Tinggal teknis perkuliahan. Karena ini jumlahnya cukup banyak, berapa ini 30 lebih ya. Mungkin ketika masih pendahuluan kita masih bisa bergabung.
Tapi kalau untuk sudah diskusi makalah, saya kira udah nggak memungkinkan. Halo, Mas Wasik. Halo. Ya, jadi nanti ketika sudah masuk diskusi, saya kira nggak cukup itu kalau harus bersatu, kecuali dalam setiap pertemuan itu dua makalah. Nah, nanti kita lihatlah ke depan apakah akan diskusinya per kelas ataukah bisa digabung. Kita lihat nanti. Nah, di samping itu sebelum Bapak Ibu menulis paper, nanti ada tugas namanya reading. Nah, reading ini tentu Bapak Ibu memahami dulu apa yang secara teori. Misalnya kalau berbicara tentang teologi pembebasan, maka mencoba membaca teologi pembebasan. Kalau teologi lingkungan atau teologi apa, nah itu. Jadi ada tugas 2 ya, menulis teorinya, baru nanti full papernya adalah penggabungan antara teori yang sudah dibaca dengan kasus atau fenomena yang dijadikan bahan studi, jadikan objek studi. Misalnya kalau saya hari ini saya akan memperkuat teori tentang teologi pembebasan, maka saya akan dalam tanda petik membaca, ada kewajiban bagi saya untuk membaca what is liberation theology dan seterusnya. Setelah saya menguasai teologi pembebasan, maka nanti saya akan bicara misalnya kalau di Pasal di Muhammadiyah di Alhamdulillah ada lazismu, ada lazisnu, gitu kan? Nah, misalnya lazisnu atau lazismu itu kita jadikan sebagai kasus, jadi objek penelitian, tapi pendekatannya adalah liberation theology. Jadi secara teori Bapak Ibu menguasai, baru setelah itu diterapkan kepada kasus. Jadi begitu kira-kira gambaran kita. Nah, makanya ada 2 yang menjadi tugas Bapak Ibu, mungkin menguasai teori, kemudian mempraktekkan teori tersebut ke dalam kasus dalam bentuk sebuah paper. Makanya saya menyebutnya dengan semacam mini riset untuk papernya nanti. Nah, itu secara garis besar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Nanti sambil mudah-mudahan pekan depan Prof. Afif bisa hadir bersama kita. Nah, baik, ada pertanyaan silakan atau komentar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh dikasih tahu Bapak apa buku yang harus kita baca untuk teori-teori tersebut? Atau ada literatur yang diarahkan oleh Prof ke kita, ini nih yang harus dibaca nih gitu loh. Oke. Ya, jadi nanti akan saya share buku-buku PDF. Tapi kebetulan mohon maaf ini sumber-sumber buku-bukunya kebetulan bahasa Inggris ya. Semuanya gampang lah. Bahasa Inggris kan gampang kan? Nggak sulit, Prof. Enggak lah. Ya Allah. Dan banyak juga sih buku-buku yang berbahasa Indonesia, hanya saja yang saya miliki ini kalau tidak berbahasa Arab ya bahasa Inggris lah. Nanti saya share ke ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau yang mau teologi feminis, saya kasih bukunya. Kalau mau yang liberation theology, saya kasih bukunya. Kemudian lingkungan dan sebagainya. Termasuk begini, ada teologi agama-agama. Nah, yang dimaksud dengan teologi agama-agama ini adalah teologi yang mencoba membicarakan pluralisme agama.
orang sering menyebutnya dengan teologi agama, theology of religions, pakai S belakangnya. Nah itu biasanya membicarakan tentang hubungan antara satu agama dengan agama yang lain. Kan nanti kita bicara misalnya ada pluralisme, ada inklusivisme, ada eksklusivisme dan seterusnya. Di situ kita masuk ke teologi agama-agama. Nah, jangan heran Bapak, nanti saya ada juga teologi ekonomi. Nanti saya tunjukkan ada peneliti di Australia itu judulnya adalah bagaimana ekonomi. Nah, sama kan sebenarnya dengan sosiologi agama. Agama menjadi daya dorong ekonomi. Nah, jadi sosiologi agama. Misalnya kita melihat tulisan siapa namanya? Max Weber, Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Bagaimana agama bisa melahirkan kapitalisme. Nah, itu kan agama juga. Nah, teologi juga. Maka sangat mungkin ada teologi lingkungan, teologi ekonomi, dan sebagainya. Nah, yang saya inginkan ketika misalnya Bapak Bu Marni mau menulis tentang teologi ekonomi, Bu Marni itu menguasai apa yang kita maksud dengan teologi ekonomi. Itu setelah paham teologi ekonomi, coba itu diterapkan untuk ke kasus. Jadi ada penguasaan teori, kemudian bagaimana mencoba menerapkan teori itu pada fenomena atau kasus tertentu, gitu. Nah, ya gitu Bu ya. Terima kasih Prof. Oke, nanti saya share beberapa buku yang terkait dengan teologi itu. Bahasa Arab juga ada. Ya begitulah kira-kira. Bahasa Arab memang minta ampun. Oke. Kalau bahasa kalau saya ngerti bahasa Arab, saya masih usuluddin, Prof. Oh iya, nggak apa-apa masuk usuluddin nggak pakai bahasa Arab juga. Bagaimana? Itu dosen saya di S2 bilang untuk belajar usuluddin harus mengerti budaya Arab. Untuk mengerti budaya Arab harus mengerti bahasa Arab. Aduh. Tenang aja Bu, masuk usuluddin nggak ada syaratnya harus bisa bahasa Arab kok. Tapi saya nggak mau jadi dokter asal-asalan Pak. Baik. Oke. Saya bisa bahasa Arab itu karena kepaksa juga, bisa bahasa Inggris juga kepaksa. Karena dulu mau didaftarkan kuliah di Jamiatul Imam kan harus bisa bahasa Arab. Jadi kepaksa saya belajar bahasa Arab. Termasuk menghafal Al-Quran. Kepaksa itu. Ya begitulah ceritanya. Serunya kuliah itu kan di situ. Nyari kuliah gratis soalnya. Yang nggak gratis itu kan nggak susah. Yang susah itu kalau yang mau gratisan itu loh. Jadi pengen kuliah harus, persyaratannya TOEFL-nya harus sekian, IELTS-nya harus sekian. Wah susah ya kuliah gratis ini. Ya itu karena modal gratis ya harus kerja keras gitu kan. Nah, ya itu kira-kira. Alhamdulillah. Anak saya lahir di Padang Bu, yang nomor pertama. Bapak pernah tinggal di Padang? Oh pernah, nggak lama tapi. Tadi juga berbahasa Padang kuliah. Bapak istri orang Padang kah? Oh, istri pernah kuliah di Padang, jadi saya ikut ke Padang. Oh begitu. Makanya suka nasi Padang anak saya ya. Gitu. Nasi Padang orang Eropa juga suka Pak. Oh gitu ya. Katanya ya. Sekarang sudah ada di bulan dijual. Oh, oke. Ya, bisa lah ngecek sakato dua kato. Iya, iyalah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya. Baik, itu perkenalan kita hari ini, dan Jumat depan masih kita bergabung ya
mudah-mudahan tetap selalu sehat semuanya dan kita bisa melaksanakan kegiatan ini, perkuliahan ini dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf, ada yang ditanyakan dari tentang saya, silakan. Silakan. Pak, sedikit lagi saya, Pak. Oke. Sebenarnya saya benar-benar ingin belajar agama, Pak. Jadi saya mau dikasih tahu dalam perjalanan saya melalui program dokter ini, bagaimana bisa saya punya jalur untuk belajar ke Arab sana, ke Timur Tengah lah, gitu. Bapak bisa belajar ke Mesir, kemana-mana kan? Saya belum pernah, Bu, nggak jadi. Oh, nggak jadi? Jadinya kemana dong? Oh iya, baru persiapan tadi. Jadi kan mau S2 itu harus bahasa Arab. Nah, tadi katanya bukannya akhirnya jadi gitu loh. Akhirnya berangkatnya malah ke Kanada. Oh, Kanada juga di dekat situ ada apa, pusat Islam katanya ya? Ya, ada di McGill University itu punya namanya Institute of Islamic Studies. Nah dulu pernah yang kuliah di sana di awal itu misalnya Pak Mufti Ali, Pak Harun Nasution, nah itu di situ. Kemudian yang ke sini ada yang kepala BPIP Pak Yudian, nah itu dulu sempat ketemu sama saya kuliah di McGill. Hanya saya di religious studies. Kalau itu Islamic studies, saya religious studies. Itu. Nah, ya tadi pengen belajar ke Timur Tengah, tapi panggilannya nggak datang-datang. Akhirnya daftar yang ke Kanada diterima, ya diambillah yang diterima, gitu ya. Gimana yang bisa aja ya Pak ya? Iya, kan nyari gratis teh ya, Bu. Nah, akhirnya di Kanada, oke. Dan ya itu tadi, akhirnya hafalan Qurannya juga banyak yang hilang. Ya, jadi Pak, saya judul proposal disertasi yang saya masukkan dan saya akan bertahan dengan itu, yaitu filsafat sebagai metodologi untuk mengenal Allah, menambah iman. Nah, itu sasaran saya. Kenapa saya mengambil itu? Karena suatu hari waktu saya SMA, guru SMA saya pernah bercerita ketika ponakannya tidak ikutan sholat Jumat. Jadi kalau di Padang itu paman lebih berkuasa daripada bapak, Pak. Oh gitu ya. Paman lebih berkuasa atas kita daripada bapak kita. Jadi dia bisa mentempelin, memarahin dan lain-lain lah, terutama soal agama dan akhlak. Jadi kenapa kamu tidak sholat? Saya nggak percaya Tuhan itu ada, kata ponakan. Terus dipukulnya keponakannya itu, digampar. Aduh, kok paman jadi begitu? Saya sakit. Nah, mana sakitmu? Tolong lihatkan ke saya. Kalau kamu bisa ketemukan sakitmu di mana, di sana kamu akan ketemu Tuhan. Nah, kata-kata guru saya ini tidak terlupakan sama saya. Sehingga semasa kuliah, belajar Islam itu sendiri, padahal orang sibuk belajar mata kuliah. Saya di rumah lebih banyak membaca buku-buku tentang Islam seperti Hamka, Ghazali, dan lain-lain. Hampir, kalau nggak salah semua buku, ketika saya cari buku Ghazali yang tidak ada di saya, di toko-toko buku, di Padang tidak ada lagi. Jadi semua buku Ghazali yang ada di Kota Padang sudah saya beli dan saya baca semua. Itu karena saya tidak terlupakan pendapat guru saya itu. Nah, itu alasan saya kenapa kemarin saya masuk Asabiyah. Kenapa saya sekarang masuk S3 di sini. Dan di Asabiyah saya sudah dapat pembekalan misalnya usul fikih, dan lain lah saya sudah dapat dari guru saya. Tapi tetap guru dosen saya bilang, kalau kamu ambil usuluddin,
kamu harus belajar bahasa Arab dulu, budaya Arab dengan berat. Kamu belajar filsafat, sip. Saya juga suka filsafat. Kalau orang Padang kan pintar bersilat lidah, Pak. Oh iya. Nah, itu keahlian saya juga. Nah, oke lah, saya cari Tuhan dengan filsafat. Nah, justru itu makanya suatu hari setelah saya jadi dokter di sini, saya mau benar-benar cari Tuhan ke sumbernya dulu. Ke negeri Timur Tengah sana. Apakah misalnya Imam Syafi'i dan 4 imam itu cuma ngarang-ngarang doang gitu. Oh iya. Ya kan, kita harus cari apakah Ibnu Sina itu ada atau tidak gitu. Baik. Ya. Terima kasih Bu Marni ya. Jadi kalau tadi itu nanti baca di bukunya Kitab At-Tauhid karya Abu Mansur Al-Maturidi. Itu tadi itu persis seperti yang dilakukan oleh paman tadi. Jadi dipukul. Kalau ada orang yang tidak percaya itu pukul. Tetapi dalam konteks bukan Tuhan. Tapi konteksnya adalah orang yang tidak percaya bahwa pengetahuan yang bersumber pada indera itu ada. Jadi kata Abu Mansur Al-Maturidi, kalau orang tidak percaya bahwa pengetahuan itu bisa bersumber dari indera, dipukul saja. Pukul. Kalau dia merasa sakit, bilang, mana sakitnya? Kan itu harus bisa diindra. Bisa diindra. Tapi tidak dalam konteks Tuhan. Nah, kalau tidak percaya, pukul lagi sampai bisa mengatakan bahwa oh, yang sakit itu bisa dirasakan, bisa diindra. Makanya salah satu sumber pengetahuan adalah indra. Nah, itu Al-Maturidi. Makanya Al-Maturidi juga termasuk gini, Al-Ghazali kan tidak percaya bahwa pengetahuan itu bersumber pada indra, karena indra itu suka menipu. Kata Al-Maturidi, tergantung pada kemampuan indra dan objeknya. Kalau misalnya objeknya itu bisa dilihat dengan jelas oleh mata, ya tentu tidak akan terjadi penipuan. Tapi kalau mata disuruh melihat bulan, ya pasti terjadi penipuan. Karena itu di luar kemampuan indra mata. Nah, kan ada ukurannya, kan gitu. Nah, itu dalam konteks pengetahuan epistemologi. Gitu Bu Marmi, kalau belajar filsafat agama itu pasti seru. Ya, ngomong-ngomong soal filsafat agama, nanti saya memang banyak minta arahan Bapak. Kenapa Ghazali itu sangat banyak perbedaannya sama Ibnu Sina gitu. Oke, ya nanti kita baca. Kebetulan, ya, oke. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ke yang lain. Ada lagi komentar atau pertanyaan sebelum maghrib? Nah, kita akhiri sampai maghrib aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Cek, Prof. Ya. Izin. Ya. Saya ingin lebih penjelasan mendetail dari sependek pengetahuan saya atau sedangkal penelusuran saya. Mohon maaf, ini bukan mendiskreditkan. Ketika membaca teologi dalam konteks Nasrani, seakan-akan teologi itu sama dengan agama. Ya. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, dalam konteks ketuhanan, mungkin bisa salah saya, tapi saya melihat bahwa setidaknya ada 3 diskursus di dalam Islam yang terkait dengan ketuhanan itu. Bisa diperoleh melalui filsafat atau kalam atau tasawuf, nah, semacam itu. Nah, dalam konteks kajian kontemporer ini, teologi kontemporer ini, dengan kata teologi itu mau dibawa kemana kita? Baik. Gitu. Oke. Terima kasih.
Baik. Nah, jadi persis yang Bapak sampaikan tadi, dalam Islam itu kan ada pemisahan dulu kan, akidah, syariah, akhlak. Nah, sekarang teologi itu mestinya, tidak terbatas pada tadi, yaitu akidah. Bagaimana teologi dalam pengertian Kristiani itu juga bisa kita gunakan untuk melihat aspek-aspek yang lain. Oleh sebab itu, maka bisa jadi ada penggabungan antara teologi dalam pengertian klasik dengan fikih. Nah, inilah salah satu contoh yang dilakukan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi Al-Ghazali mencoba menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir ketika di fikih. Tuhan itu hadir ketika di akhlak tasawuf. Nah, yang kita inginkan itu seperti itu. Tasawuf, teologi tapi hadir di fikih. Teologi tapi hadir di tasawuf. Nah, gitu. Jadi itu Pak Dadang. Bisa dimengerti ya? Ya, Prof. Maksud saya itu kok nggak punya term sendiri di lingkungan Islam gitu, Pak? Ngadopsi gitu. Oh iya, kan tidak ada. Ada yang menyebut misalnya kalam jadid apa kan gitu. Kontemporer ini maksudnya adalah bagaimana ya bisa jadi teologinya sama, klasik gitu kan. Tapi bagaimana itu dipraktekkan, diamalkan dan seterusnya. Contoh kayak begitu kan, Al-Ghazali itu orang ketika masuk ke wilayah fikih seolah-olah aspek fikihnya yang kental, kemudian kehadiran Tuhannya yang kurang. Ini yang dikritik oleh Al-Ghazali kan. Dalam bidang fikih itu. Jadi fikih dari aspek hukum saja tidak mencoba menghadirkan Tuhan itu dalam fikih. Bukan tidak mencoba, bisa kurang dalam katakanlah begitu, kurang pas gitu. Maka harusnya itu bisa digabungkan. Nah, metode yang dari aspek hukumnya fikih, kemudian metodenya mungkin tasawuf, tapi akidahnya ini kan beda gitu. Nah, bagaimana itu dihadirkan? Jadi kita akan melihat itu. Makanya sangat mungkin misalnya teologi itu masuk ke wilayah fikih. Wilayah-wilayah yang dalam pembagian klasik mungkin tidak masuk ke wilayah kalam atau akidah. Gitu. Terus terkait dengan basis, tampaknya sekarang itu kalau dalam bahasa yang baru-baru itu ada teologi natural theology. Apa? Natural theology dan theology of nature. Dua basis yang berbeda yang berangkat dari fenomena realitas disesuaikan dengan konsep teologi. Atau sebaliknya dari teologi, dari doktrin teologis maksudnya menerapkan ke realitas gitu ya. Nah, dalam konteks keislaman, apakah nanti ini juga seperti itu? Karena kedua-duanya kita juga kalau seperti itu akan terjebak dengan islamisasi ilmu dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Afif itu, jadi kalau istilah Pak Aji tadi ada theology of nature and natural theology. Jadi ada teologi alam, tentang alam, dan teologi alamiah
kira-kira begitu ya. Nah, dua-duanya dimungkinkan. Orang bisa berangkat dari teologi, tetapi ada juga kan, sama dengan riset lah, ada deduktif, ada induktif. Jadi sangat mungkin orang itu bertolak dari actionnya, ya kan, kemudian melangkah ke teologi. Jadi sangat mungkin. Nah, ini juga bagian dari teologi itu, bagian dari teologi. Jadi tidak terbatas pada theology of nature, tapi natural theology bisa dimungkinkan. Masyarakat yang tidak dalam tanda petik mengenal agama, gitu kan? Ya, mereka kan pencariannya bertolak dari yang natural. Sama dengan filsafat, gitu kan? Yang dicontohkan oleh Hayy bin Yaqzan itu, gitu kan? Jadi sama aja. Orang bisa berteologi itu dari dalam tanda petik ya, dari wahyu dulu ke perilaku, atau juga dari perilaku ke teologi. Nah, itu sangat mungkin. Nah, ini yang kita juga merekomendasikan. Bagaimana kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu itu melihat ternyata bukan dalam tanda petik. Misalnya orang Cina, bisnisnya itu sudah dikenal, kemudian dia masuk Islam. Suksesnya itu setelah dia berteologi Islam, ataukah yang lain misalnya? Jangan-jangan bukan karena faktor itunya, Islamnya misalnya. Nah itu contoh-contoh bagaimana kita bisa menerapkan pada beberapa kasus. Nah gitu. Jadi sangat terbuka, gitu Pak Haji. Ya, baik. Makasih, Stop. Oke, silakan ada yang lain. Jadi karena kayak begini, saya mengajar itu mata kuliah worldview, pandangan dunia itu hampir mirip dengan akidah ya, teologi. Sebenarnya kan yang menggerakkan kita itu bisa jadi anggapan-anggapan yang belum tentu benar, tapi itu menggerakkan kita loh. Kalau orang misalnya dulu ada cerita gitu, kenapa sih orang kalau beli jarum di malam hari itu nggak boleh? Jangan-jangan sampai hari ini masih boleh loh, masih berlaku loh, kecuali di mall. Karena di mall itu beda kan, beli apa saja masa nggak boleh gitu. Kecuali kalau di warung. Ini di warung itu pasti nggak boleh itu. Itu kan kalau kita boleh sebut dengan supposition, dugaan. Tapi orang kok bisa tergerak oleh hanya dugaan. Tapi dugaan ini kan kemudian kuat dan turun-temurun sehingga berlaku. Bisa jadi gitu loh, yang menggerakkan itu sesuatu yang belum tentu benar, tetapi dia juga bisa menggerakkan. Nah tentu, dalam konteks itulah makanya teologi pandangan dunia itu bisa bersumber dari yang sekuler, baru ke yang religius, atau yang religius ke yang sekuler, kalau mau menggunakan istilah pemilahan. Nah, kalau di Islam ya mestinya tidak ada pemilahan itu, kan gitu. Dari agama ke alam itu kan satu, alam ini juga satu, hanya titik tolaknya saja yang berbeda. Oke, kira-kira itu
pengantar kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wasik yang sudah menyediakan Zoom. Oke. Nggak ada lagi berkomentar, pertanyaan? Kalau sebelum maghrib, sebelum azan masih dibuka. Kita berhentinya azan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dan kita ketemu Jumat yang akan datang. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya, izin.